dibayangkan itu rezeki kan? Ya, mobil, rumah, pasangan yang sempurna, ya baik gitu kan. Anak-anak, harta, pekerjaan, jabatan, nama harum dan segala macam. Dan istighfar itu jelas menjadi penyebab itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Ini menggambarkan bagaimana Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya ya. Dan Allah nukil kepada kita supaya kita mengamalkan juga karena itu dinukil dalam Al-Qur'an. Sekali lagi surah Nuh ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Artinya, maka aku katakan kepada mereka ya Allah. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, beristighfarlah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Aku katakan beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya dengan istighfar itu, Dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Pernah ada 3 orang datang berhubungan dengan ayat ini. Ada 3 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah. Yang satu sudah lama nikah nggak punya anak, yang satu sudah lama bekerja nggak kaya-kaya, yang satu kena penyakit nggak sembuh-sembuh. Tapi tiga-tiganya sudah ikhtiar. Datang di waktu yang bersamaan, satu masuk keluar, sudah dikasih solusi langsung keluar, masuk lagi yang satu dan seterusnya. Pertama datang orang mengatakan, saya sudah 10 tahun menikah, sudah berobat sana sini, dan keluarga kami juga subur, tapi kami belum dikarunia anak. Maka apa yang harus kami lakukan gitu? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan istighfar ya, perbanyak istighfar. Jangan berhenti lisan mengucapkan itu. Keluar, mereka amalkan, datang orang yang kedua. Lalu mengatakan, saya sudah lama bekerja, tidak kaya-kaya seperti si fulan. Ditunjuk orang kaya di kota itu. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Orang itu keluar, amalkan. Datang orang ketiga lalu mengatakan lagi, saya sudah lama kena penyakit, gak sembuh-sembuh. Tidak ada tabib satupun kecuali saya sudah datangi. Apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah ketiga orang ini tentunya. Ada satu orang di situ bertanya kepada Hasan Basri mengatakan, wahai imam. Imam itu kalau kita sekarang kiai ya. Kenapa anda cuma suruh orang-orang ini istighfar? Sementara mereka sepertinya butuh sesuatu gitu loh. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, tidak akan kau membaca firman Allah tadi surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya. Nabi Nuh berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakan kepada kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sungguh Dia Maha menerima atau Dia Maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat ya. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat, dan Dia akan mengadakan untukmu kebun-kebun yang lebat. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Seperti itu luar biasanya. Kemudian juga Nabi Hud alaihissalam. Nah, di poin kedua tentang keutamaan taubat dan istighfar ini ya, yaitu menjadi sebab rezeki. Allah berfirman tentang Nabi Hud alaihissalam dalam surah Hud ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Mohon maaf, astagfirullah, kemudian atubu ilai, berjanji tidak akan mengulanginya. Niscaya kata Nabi Hud alaihissalam, ini Allah nukil dalam Al-Quran, kitab suci kita, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agar jadi pelajaran dan kita amalkan. Maka Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Maksudnya, bukan hujan yang membahayakan, tapi hujan yang menyuburkan. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Kata ulama, kekuatan fisik, ya, ilmu, harta, dan jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Artinya setelah istighfar jangan sampai kembali lagi berbuat dosa. Al-Qurtubi berkata dalam tafsir surah Hud ayat 52, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir beliau,
Maksud ayat Hud, ayat 25 tadi yang sudah, ayat 52 maaf. Jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada